Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Farera dengan NIM 18030015023 dari kelas 6E Analisa dan Strategi Algoritma akan membahas mengenai notasi asimptotik pada kompleksitas algoritma untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun ajaran 2019-2020. Penjelasan yang akan dibahas meliputi definisi notasi asimptotik. Apa itu notasi asimptotik? Algoritma pseudocode, notasi Big O, Big Omega, Big Theta, beserta dengan studi kasusnya. Pada analisis efisiensi waktu, ada sebuah notasi yang dapat digunakan, yaitu notasi asimptotik. Apa itu notasi asimptotik? Notasi asimptotik adalah notasi yang menyatakan kompleksitas suatu algoritma dilihat dari banyaknya data. Jadi, bukan banyaknya operasi yang mempengaruhi suatu kompleksitas. Akan tetapi, banyaknya jumlah data yang dimasukkan. Tinjauan persamaan. Di sini, kita mempunyai kompleksitas waktu 2n pangkat 2 plus 6n plus 1 dan n pangkat 2. Tingkat pertumbuhannya adalah n, 10, 100, 1000, dan 10.000. 2n pangkat 2 plus 6n plus 1 adalah 261, 2061, 2.061, dan 2.061. Sedangkan n pangkat 2 adalah 100, 1000, sejuta, dan 1 miliar. Apabila diperhatikan, kedua persamaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang sebanding. Oleh karena itu, digunakan persamaan n pangkat 2 untuk bisa mewakili orde dari Tn. Itulah gambaran dari notasi asimptotik. Ada 3 notasi asimptotik, yaitu yang pertama adalah Big O, worst case, atau keadaan terburuk dari suatu kompleksitas yang dilambangkan dengan huruf O, dan dibaca Big O. Yang kedua ada Big Omega, average case, atau keadaan rata-rata yang dilambangkan dengan notasi omega, dan dibaca dengan Big Omega. Dan yang ketiga, Big Theta, best case, atau keadaan terbaik yang dilambangkan dengan notasi theta, dan dibaca dengan Big Theta. Kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk atau worst case yang dinyatakan dengan Big O untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak ditemukannya nilai X. Di sini terdapat algoritma pseudocode dari notasi asimptotik untuk mencari nilai akhir di sebuah mata kuliah dengan perhitungan 0,1 dikali absen plus 0,2 dikali tugas plus 0,3 dikali UTS plus 0,4 dikali UAS. Jika nilai lebih besar dari 80 dan kurang dari 100, maka nilainya adalah A. Tetapi, jika nilai lebih besar dari 70 dan kurang dari 79, maka nilainya adalah B. Tetapi, jika nilai lebih dari 60 dan kurang dari 69, maka nilainya adalah C. Tetapi, jika nilai lebih dari 50 dan kurang dari 59, maka nilainya adalah D. Tetapi, jika nilai kurang dari 49, maka nilainya adalah E. Mengambil operasi nilai sebagai perhitungan kompleksitas pada algoritma di samping, kasus terbaik 1 plus 1 sama dengan 2, kasus terburuk N plus 1, kasus rata-rata 2 plus 3 plus 4 sampai dengan N plus 1 per N, hasilnya adalah N. Sebuah fungsi Tn dikatakan elemen dari Big O sama dengan Gn jika fungsi Tn memiliki tingkat pertumbuhan lebih kecil atau sama dengan Gn. Ini adalah ilustrasi di mana Tn merupakan elemen dari Big O sama dengan Gn jika hasil pertumbuhan Tn lebih kecil atau sama dengan Gn untuk semua n lebih besar daripada n0.
Di sini kita masuk pada studi kasus Big O atau kasus terburuk. Yang pertama kita mencari Tmax n plus 1. Kita misalkan n0, n10, dan Big O 5n. 0 tambah 1, 1 lebih kecil dari 5, benar. 10 tambah 1, 11 lebih kecil dari 50, benar. N lebih besar dari 0, n0 sama dengan 0, konstantanya 5. Selanjutnya adalah T min sama dengan 2. Di sini yang kita misalkan adalah n kuadrat untuk Big O-nya. Kita punya n1, n2, dan n10. 1 pangkat 2, 1. 2 lebih kecil daripada 1, salah. 2 pangkat 2, 4. 2 lebih kecil daripada 4, benar. 10 pangkat 2, 100. 2 lebih kecil dari 100, benar. N lebih besar daripada 2. N0 sama dengan 2, konstantanya 1. Dan berikutnya adalah T average, sama dengan N. Di sini kita mempunyai N0 dan N10. 0 lebih kecil dari 0, benar. N10 lebih kecil daripada 30, benar. N lebih besar dari 0, N0, 0, dan konstantanya adalah 3. Sebuah fungsi Tn dikatakan elemen dari omega sama dengan Gn jika fungsi Tn memiliki tingkat pertumbuhan lebih besar atau sama dengan Gn. Ini adalah ilustrasi untuk Big Omega, di mana Tn merupakan elemen dari omega Gn jika pertumbuhan Tn lebih besar daripada konstanta Gn. Untuk semua kasus, N lebih besar daripada N0. Ini adalah studi kasus untuk Big Omega atau kasus rata-rata. Kita mulai untuk mencari T average sama dengan N. Di sini kita mempunyai N0, 1, dan 2. Untuk omeganya adalah 2 kali N. 0 lebih besar daripada 0, benar. 1 lebih besar daripada 2, salah. 2 lebih besar daripada 4, salah. N lebih besar dari 0, N0 sama dengan 0, konstanta sama dengan 2. T average bukan termasuk dalam anggota Big Omega kelas kompleksitas N dengan ketentuan konstanta 2 dan N0 sama dengan 0. Selanjutnya, T max N plus 1. Di sini kita mempunyai N0, 1, dan 5. 0 plus 1, 1 lebih besar daripada 0, benar. 1 plus 1, 2 lebih besar daripada 1, benar. 5 plus 1 sama dengan 6, lebih besar daripada 25, salah. N lebih besar dari 0, N0 sama dengan 0, konstanta sama dengan 1. Tmax bukan termasuk dalam anggota Big Omega kelas kompleksitas N dengan ketentuan konstanta 1 dan N0, 0. Selanjutnya, T min sama dengan 2. Sini kita mempunyai N sama dengan 0, 1, 5. 2 lebih besar dari 0, benar. 2 lebih besar daripada 1, benar. 2 lebih besar daripada 5, salah. N lebih besar dari 0, N0 sama dengan 0, konstanta sama dengan 1. T min bukan termasuk dalam anggota Big Omega kelas kompleksitas N dengan ketentuan konstanta sama dengan 1 dan N0 sama dengan 0. Sebuah fungsi Tn dikatakan elemen dari Big Theta sama dengan Gn jika konstanta 2 Gn lebih kecil daripada Tn lebih kecil daripada konstanta 1 Gn. Ini adalah ilustrasi grafik untuk Big Theta, di mana Tn merupakan elemen dari Big Theta Gn apabila konstanta 1 Gn lebih besar daripada Tn dan Tn lebih besar daripada konstanta 2 Gn. Untuk semua kasus, N lebih besar daripada N0. Kita masuk pada studi kasus yang terakhir yaitu Big Theta. Untuk T min sama dengan 2.
Untuk batas di sini kita misalkan 4 dan 2. Batas atas 2 lebih kecil daripada 4 untuk semua n lebih dari 1. Batas bawah 2 lebih besar daripada 2 untuk semua n lebih dari 1. Jadi, T-min termasuk dalam big theta kelas kompleksitas N0 dengan ketentuan konstanta 1, 4, konstanta 2, 2, dan N0 sama dengan 1. Untuk Tmax sama dengan N plus 1, kita misalkan di sini batas atasnya 1 dan batas bawahnya 1. 1 ditambah 1, 2. 2 lebih kecil daripada 2. Untuk semua n lebih besar daripada 1. Batas bawah 1 plus 1 lebih besar daripada n untuk semua n lebih besar daripada 0. Jadi, Tmax termasuk dalam big theta kelas kompleksitas n dengan ketentuan konstanta 1 sama dengan 2, konstanta 2 sama dengan 1, n0 sama dengan 1. Dan yang terakhir, T average sama dengan n. Kita misalkan batas atasnya 1 dan batas bawahnya setengah n. Batas atas n lebih besar daripada n untuk semua n lebih besar daripada 0. Batas bawah n lebih besar daripada setengah n untuk semua n lebih besar daripada 0. Jadi, T average termasuk dalam big theta kelas kompleksitas n dengan ketentuan konstanta 1 sama dengan 1, konstanta 2 sama dengan setengah, n0 sama dengan 0. Sekian dari pembahasan mengenai notasi asimptotik dalam kompleksitas algoritma. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.